Di balik duka atas kehilangan Emeril Khan Mumtaz, Ridwan Kamil, Atalia Praratia dan seluruh keluarga pun kini tengah kembali meniti langkah mereka untuk menjalani hidup dengan semangat dan doa untuk almarhum tercinta. Meski sudah mengaku ikhlas, namun tetap saja hari-hari mereka kini tentu terasa berbeda tanpa kehadiran Eril. Pasalnya selama ini, keluarga Kang Emil dikenal begitu kompak satu sama lainnya dalam berbagai momen. Lantas seperti apa potret menyentuh hati kenangan Ridwan Kamil, Atalia Praratia serta Camelia Leticia Azara bersama dengan almarhum semasa hidupnya yang kompak dan penuh keceriaan. Simak pula bukti cinta almarhum Eril yang sampai akhir hayatnya terus menjaga adik serta ibunya saat terjadi musibah di Sungai Are 26 Mei 2022 lalu. Seperti apa pula luapan perasaan seorang Zara atas meninggalnya Eril yang ia tuangkan dalam lukisan? Dan bagaimana pakar ekspresi membaca ekspresi wajah Zara ketika 12 jam melukis wajah sang kakak ditemani oleh orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehilangan orang tercinta untuk selama-lamanya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui begitu saja. Tentunya butuh waktu dan ketabahan hati untuk bisa kembali menata dan melanjutkan kehidupan. Perjuangan itulah yang kini dialami oleh Ridwan Kamil dan keluarga. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu bersama istrinya Atalia Praratia dan tentunya anak-anak mereka merupakan cerminan keluarga yang penuh kehangatan dan juga keharmonisan. Karena itulah kepergian almarhum Eril seolah memberikan lubang yang teramat besar di hati mereka. Pasalnya, sebelum musibah itu terjadi, biasanya keluarga gubernur ini selalu terlihat kompak dan juga penuh kasih sayang. Seperti halnya saat almarhum Eril, Zara dan juga ibunya menarikan tarian keluarga harmoni di Gunung Puntang. Mereka pun memulainya penuh dengan canda tawa sambil berlompat-lompatan, bahkan Eril pun sampai terjatuh. Kemudian, Kang Emil pun juga memberikan tips agar anak dan istrinya bisa melakukan tarian tersebut. Akhirnya, mereka pun berhasil menaklukkan tarian keluarga itu secara kompak. Jadi saya dan Bu Lia ini sudah nggak sedih Bapak Ibu. Ya, jadwal sedihnya sudah lewat. Hari ini kami ini orang tua yang bahagia. Hari ini kami sudah menyadari Ananda almarhum Eril bukan milik kami lagi, sudah menjadi milik masyarakat. Yang tiap hari sampai hari ini menziarahinya banyak sekali. Sebagai seorang kepala keluarga yang sibuk dengan segala kegiatan pemerintahan, namun Ridwan Kamil merupakan sosok family man yang selalu berusaha untuk menyempatkan waktu berkumpul bersama anak dan istrinya. Di momen itu, ia pun kerap menghadirkan ide-ide kreatif untuk membuat suasana menjadi semakin meriah. Karena yang paling penting bagi Kang Emil adalah menjaga keharmonisan keluarga, bukanlah harus dengan bermewah-mewahan, namun juga dalam kegiatan sederhana sekalipun. Seperti halnya saat Kang Emil, Atalia, Zara dan juga almarhum Eril bermain kartu bersama.
Mereka pun tampak begitu heboh saat berusaha untuk mengatur strategi untuk keluar sebagai pemenang. Namun di balik itu, semuanya pun tampak begitu bahagia menikmati permainan sederhana namun terasa begitu hangat tersebut. Itulah seorang ayah yang ideal menurut aku. Kang Emil luar biasa sih dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang begitu soleh, luar biasa, pendidikannya bagus, tata keramanya bagus, attitude-nya luar biasa. Dalam sebuah konten video, Atalia pun sempat membagikan momen kedekatannya dengan Zara. Keduanya tampak begitu akrab layaknya sepasang sahabat, seperti halnya saat Zara merias wajah ibunda tercinta. Namun kini, semua kebersamaan penuh keceriaan dan juga kehangatan itu sontak berubah menjadi duka saat Ariel dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Are pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Foundation dulu. Ini kita pakainya Sok. Gail, bapak anak kami saling make upin. Dulu zaman dia kecil saya make upin, sekarang dia yang make upin. Nah, itulah hikmah dari alasan kenapa anak kami Ananda Ariel pulangnya diiringi oleh berjuta-juta doa dari manusia yang 99% tidak kenal dengan anak saya. Melihat umur itu ada dengan dua cara. Satu dengan umur biologis, 23, 24, 25, 50, 60. Kedua dengan umur kebaikan. Jadi Ananda Ariel mungkin umurnya singkat hanya 22 tahun 11 bulan, tapi umur kebaikannya adalah panjang umur. Ya, dengan segala testimoni-testimoni yang Allah perlihatkan setelah meninggal. Simak seperti apa bukti cinta almarhum Ariel yang sampai akhir hayatnya terus menjaga adik serta ibunya saat terjadi musibah di Sungai Are 26 Mei 2022 lalu. Seperti apa pula sosok Ariel yang bahkan kerap datang ke sekolah Zara untuk menggantikan orang tuanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di balik duka atas kepergiannya, almarhum Emeril Khan Mumtaz dikenal sebagai sosok yang sangat sayang terhadap keluarga, seperti halnya sang ayah Ridwan Kamil. Dalam kesehariannya pun, Ariel dikenal selalu rendah hati dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun dalam berteman. Meskipun anak seorang petinggi negara, Ariel pun juga tidak pernah segan untuk meminta maaf jika memang dirinya ataupun adiknya Camelia Leticia Azhara melakukan sebuah kesalahan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bandung, tempat di mana Kang Emil, almarhum Ariel dan juga Zara pernah menimba ilmu. Suatu ketika, Zara karena satu dan lain hal harus mendapat teguran karena terlambat datang ke sekolah akibat kesiangan. Atas hal itu, ia pun mendapatkan surat panggilan untuk orang tua atau walinya datang menemui pihak guru. Namun ternyata Ariel lah yang datang ke sekolah dan meminta maaf secara langsung atas kesalahan yang dilakukan oleh adiknya. Momen itu pun sampai saat ini masih begitu terkenang oleh sang wakil kepala sekolah. Karena seluruh keluarga, baik Kang Emil, Ariel maupun Zara selalu menunjukkan sikap yang bersahaja meski mereka merupakan keluarga terpandang di Jawa Barat. Zara itu adik kandung dari Ariel. Dalam kesehariannya hampir sama dengan kakaknya. Dia sangat humble, down to earth,
tidak pilih teman, aktif di kegiatan OSIS, kemudian juga sederhana dan seperti siswa pada umumnya. Artinya suatu saat ada masalah, misalkan sekali waktu kesiangan. Dan ini cerita menarik juga. Pada saat kesiangan, kemudian kami komunikasikan tentang hal itu, yang datang adalah Eril. Dan Eril tetap datang, kemudian bersikap seperti biasa, meminta maaf kalau adiknya kesiangan dan seterusnya. Jadi dengan Eril kita masih sering bertemu, diantaranya adalah pada saat dia ngantar Zahra atau pada saat ada panggilan, kemudian Eril yang datang. Sebenarnya yang Zahra yang aku tahu sih dia sangat low profile, sederhana banget orangnya. Jadi sebenarnya ya aku sih kalau aku pribadi melihatnya bukan sebatas anak Kang RK, bukan itu. Cuman ya benar-benar secara personal aja, secara pribadi yang benar sederhana, apa adanya, berteman seperti apa adanya saja. Karena kebetulan selain di kelas kan di OSIS juga, jadi cukup dekat. Keluarga ITB ya, bapaknya, kemudian almarhum Eril, kemudian sekarang adiknya Zahra. Dan akibat atau karena prestasi-prestasinya tadi, bukti kecintaan almarhum Eril terhadap keluarga tetap ia buktikan sampai akhir hayatnya. Dalam musibah yang terjadi di Sungai Are 26 Mei 2022 lalu, menurut keterangan pihak keluarga, saat itu Eril berenang di Sungai Are bersama adiknya Camelia Leticia Azara dan rekannya yang sudah lama tinggal di Swiss dan sudah mempertimbangkan keamanan serta memiliki kemampuan berenang. Ia pun juga memastikan sang ibu tidak ikut berenang di sana. Bahkan hingga akhirnya terjadi sebuah musibah tak terduga, yakni arus yang seketika menjadi semakin deras. Eril pun berusaha untuk mendahulukan Zahra dan seorang teman lainnya yang ikut berenang untuk naik ke tepian sungai sehingga dapat terselamatkan. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, jadi sebelum melakukan kegiatan berenang, ini Eril memastikan titik mana yang paling aman, begitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Eril, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan begitu. Nah, ini dianggap tidak aman dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga. Nah ini karena informasi keluarga, Eril memastikan yang lain bisa sampai ke daratan begitu. Nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang begitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah begitu ya, di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Semua dari kita akan pulang. Semua di kita punya jadwal terbang, departure time. Jadwalnya beda-beda. Tujuannya sama, tapi jadwal berangkatnya beda-beda. Oleh karena itu, siapa dari kita harus bersiap, karena jadwal keberangkatan itu bukan kita yang tentukan. Hidup ini bukan tujuan, tujuannya nanti di surga. Hidup ini hanya transit, numpang lewat, atau perjalanan. Kalau perjalanan syaratnya dua, supaya tidak tersesat pakai Google Map, alias keimanan. Supaya kita tidak tersesat di dunia, pakailah keimanan, betul? Menghadapi takdir, bagaimana bersikap. Kedua, dalam perjalanan supaya tidak lapar dan siap nantinya di perjalanan sesungguhnya harus ada bekal. Nah, bekal kita itu adalah amal-amal kita. Seperti apa pula luapan perasaan seorang Zahra atas kepergian sang kakak Eril yang ia tuangkan dalam lukisan? Dan bagaimana pakar ekspresi membaca ekspresi wajah Zahra ketika 12 jam melukis wajah sang kakak ditemani oleh orang tuanya? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak dipungkiri, semasa hidupnya Ariel merupakan sosok yang sangat menyayangi adiknya tersebut. Bersama Zara, mereka kerap kali mengunggah momen kebersamaan dalam berbagai kesempatan. Karena itulah, kepergian Ariel yang begitu mendadak membuat Zara begitu terpukul, bahkan sempat menonaktifkan akun media sosialnya. Zara pun memberikan penghormatan dan berusaha menunjukkan luapan perasaannya dengan melukis wajah sang kakak tercinta. Lukisan itu pun bahkan sempat ia bawa saat mengantarkan Ariel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut Atalia dalam unggahannya, lukisan tersebut dibuat Zara dalam waktu 12 jam sebagai bentuk cintanya kepada sang kakak. Ya, ada figur, kemudian latar belakang figur ini ada garis warna-warni yang kuat, yang sebetulnya di sini kalau kita lihat lebih dalam lagi adalah mengandung kesedihan, kehilangan, dan kesepian yang tinggi. Keseluruhan kita bisa merasakan berbagai macam, dari kesedihan, kehilangan, kesepian, tapi juga ada rasa sayang mendalam dan juga ada kebanggaan, ada pride di sini. Kalau yang aku tahu, dia emang suka ngelukis. Kalau ngelukis itu tuh pasti di rumah ya. Dia suka emang kayak ngelukis bunga. Kalau waktu itu juga ada tugas seni budaya dan dia ngelukis muka orang gitu. Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kesedihannya. Termasuk pula Zara yang menuangkan perasaan terhadap kepergian sang kakak dalam sebuah lukisan yang penuh dengan makna mendalam. Terlebih, Zara pun juga merupakan salah satu orang yang berada di tempat kejadian saat musibah Ariel terseret arus di Sungai Are terjadi. Di momen itu pula, sang kakak dengan kebesaran hati mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya hingga berhasil naik ke daratan. Lantas seperti apa pakar mikroekspresi membaca raut wajah yang ditunjukkan Zara ketika melukis wajah almarhum Ariel sambil ditemani oleh Ridwan Kamil dan Atalia Praratia? Ada beberapa simbol yang ditampilkan oleh Zara, yaitu ketika memeluk peti jenazah dari Ariel, terus kemudian bersama-sama dipeluk sama Kang Emil, terus ketika sedang melukis. Ini semua adalah penanda atau simbol bahwa dia ingin menunjukkan bahwa ini mereka sedang kehilangan orang yang sangat berarti loh, orang yang sangat penting dalam hidup mereka, dan akan ada sebuah lubang besar di dalam hati mereka yang mungkin nggak akan pernah terisi lagi. Ya ikhlas ya, harus perlu belajar untuk mengikhlaskan dalam prosesnya. Tapi lubang besar itu akan tetap, luka itu akan tetap menganga dan tidak akan pernah terisi lagi. Dan yang kedua adalah yang perlu diwaspadai dari kondisi Zara adalah bisa jadi dia merasa bersalah untuk apa yang sudah terjadi, karena kan sebetulnya ya ketika diselamatkan dia dan temannya, berarti kan yang bisa nyelamatin 2 orang. Kalau misalnya dia tidak diselamatkan waktu itu atau dia tidak nyemplung waktu itu, bisa jadi Ariel bisa selamat. Nah, perasaan bersalah ini sebetulnya yang harus diwaspadai dan bisa bertahan cukup waktu lama, karena guilty feeling atau perasaan bersalah itu bisa consuming atau memakan seseorang pelan-pelan dari dalam. Itu sakit banget loh itu. Nah, itu aja yang perlu diwaspadai sih. Kami berusaha berikhtiar sebaik-baiknya sambil kami berdoa. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata jutaan doa itu datang dari
amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita tabur selama kita di dunia, kira-kira begitu. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.